Selamat datang di pojok santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gawat, Pranajaya nyawanya di ujung tanduk. Siapakah yang bisa menyelamatkannya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Satu sinar putih telah melabrak ke arah tubuhnya. Panasnya bukan main dan menyilaukan mata. Belum lagi dia turun ke tanah di sebelah sana. 11 orang prajurit kerajaan terdengar menjerit dan merubuh ke tanah dengan tubuh hangus tiada nyawa. Ah! Hah? Pukulan sinar matahari! Teriak si telinga Ari Sakti. Mukanya masih pucat. Yang lain-lainnya juga mendadak sontak menjadi ngeri. Pemuda, apakah kau muridnya si Sinto Gendeng? Bentak hantu hitam muka putih. Tanyalah pada penjaga neraka, jawab pendekar 212. Sekali kapak naga geni di tangannya berkelebat, maka terdengarlah pekik hantu hitam muka putih. Kepalanya hampir terbelah dua. Mukanya yang dicat putih kini menjadi merah ditelan noda darah. Tubuhnya angsrok saat itu juga ke tanah. Gonggong Seta menerjang kalap. Golok 4 seginya yang amat besar itu membabat 4 kali berturut-turut. Sambil mengelak gesit, Wiro berteriak, "Prana, bawa sekar dari sini. Tunggu aku di tepi telaga di luar kota raja. Cepat!" Tidak mungkin, Wiro, jawab Prana. Aku tak sanggup melakukannya. Racun arit perempuan itu telah menyisakan napas dan melemahkan sekujur badanku. Sekar sendiri entah masih hidup, entah tidak. Pendekar 212 kertakan rahang. Dia melirik pada tubuh Sekar yang melingkar di tanah dan putar kapak naga geninya untuk menerabas serangan tongkat si janggut biru dan cakar maut si cakar iblis. Meski cuma melirik sekilas, namun mata Wiro Sableng yang tajam masih bisa memastikan bahwa Sekar saat itu masih bernapas. Cuma keadaannya memang kritis akibat telah mencium asap beracun yang dihempuskan oleh harimau siluman. Dengan tangan kirinya, Wiro cepat mengambil 2 butir pil dari balik pakaian putihnya. Prana, serunya. Lekas telan pil ini dan berikan 1 kepada Sekar. Melihat ini, Gonggong Seta segera berusaha untuk menghalangi. 2 butir pil yang melesat ke arah Prana hendak ditendangnya dengan kaki kanan, namun tangan kiri Wiro Sableng bergerak lebih cepat ke arah manusia pendek berkepala besar ini. Selarik sinar menyilaukan menyambar Gonggong Seta. Pukulan sinar matahari, seru si telinga Ari Sakti. Gonggong Seta, lekas lompat menghindar. Memperingatkan perempuan sakti ini. Mendengar peringatan itu dan maklum akan kehebatan pukulan sinar matahari yang tadi sudah disaksikannya sendiri, Gonggong Seta cepat menghindar ke samping. Namun terlambat. Kaki kanannya kurang lekas ditarik pulang. Terdengar lolongan Gonggong Seta. Kaki kanannya itu melepuh hangus dan mengeluarkan asap sewaktu dilanda pukulan sinar matahari. Tubuhnya terpelanting 3 tombak. Dikerahkannya tenaga dalamnya, dikeluarkannya sejenis obat untuk menolak luka besar dan rangsangan racun yang menjalar kaki kanannya.
Namun semua itu sia-sia. Tak satu kekuatan apapun agaknya yang sanggup mengobati kakinya yang hangus. Tak ada satu obat penawar pun yang sanggup memusnahkan racun pukulan sinar matahari. Gongoseta meraung-raung dan bergulingan di tanah. Kemudian tubuhnya tak bergerak-gerak lagi, tanda nyawanya lepas sudah. Kehebatan pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro tidak saja hanya meminta korban jiwanya Gongoseta, tapi juga seperti tadi, di seberang sana terdengar lagi pekik kematian 6 orang prajurit yang tersambar pukulan sinar matahari. Keenamnya laksana daun-daun kering disambar angin deras, disambar angin keras, berpelantingan dan mati seketika itu juga. Meski dalam keadaan tangan terluka parah, bahkan kalau tidak hati-hati, tangannya sendiri bisa tersambar pukulan sinar matahari. Namun dengan susah payah, akhirnya Pranajaya berhasil juga menyambut 2 butir pil yang dilemparkan Wiro. Obat itu segera ditelannya, dan yang satu lagi dimasukkannya dengan cepat ke dalam mulut Sekar. Melihat kematian kawan mereka yang keempat itu, semakin meluaplah kemarahan dan dendam maut tokoh-tokoh silat lainnya, yaitu si Telinga Ari Sakti, Cindu Rampe, Cakar Iblis, serta si Janggut Biru. Keempatnya mengurung Wiro dengan rapat. Tongkat besi si Janggut Biru laksana taburan hujan menderu-deru menyambar ke seluruh tubuh Pendekar 212. Kuku-kuku jari si Cakar Iblis yang mengandung racun yang sangat dahsyat tiada hentinya mencari sasaran di bagian-bagian tubuh Wiro yang berbahaya. Arit di tangan si Telinga Sakti berkelebat cepat memapas kian kemari, sedang Cindu Rampe tiada hentinya melepaskan pukulan irung weliung yang mendatangkan angin dahsyat berwarna hitam dan beracun. Dan bagaimana keempat tokoh-tokoh silat utama ini tidak menjadi ditambah mangkel, karena semua serangan maut mereka itu sampai 10 jurus dibuka masih belum sanggup merubuhkan Pendekar 212. Jangankan merubuhkan, untuk melukai sedikit saja salah satu bagian tubuh murid Eyang Sinto Gendang, itu pun mereka tiada sanggup. Dan lebih membuat mereka penasaran betul ialah karena dari mulut Pendekar 212 tiada hentinya keluar siulan yang sekali-sekali diselingi oleh suara tertawa bernada mengejek. Pil yang diberikan oleh Wiro Sableng kepada Prana memang mengandung khasiat yang luar biasa. Obat itu Eyang Sinto Gendang sendiri yang meramunya. Pada waktu pertempuran di jurus ke-10 berkecamuk hebat-hebatnya, maka Prana mulai merasakan keadaan tubuhnya pulih kembali. Lukanya tiada terasa sakit lagi, dan darah yang mengucur berhenti. Ketika dia berpaling pada Sekar, dilihatnya gadis itu membuka kedua matanya dan menggerakkan kepala. "Prana, lekas tinggalkan tempat ini. Bawa Sekar." Wiro bersuruh lagi. Pranajaya mengambil pedang Eka Sakti yang tercampak di tanah, lalu berdiri. Apa yang dilakukannya bukanlah mengikuti ucapan Wiro, melainkan terus menyerbu ke dalam kalangan pertempuran. "Is, pemuda tolol," damprat Wiro. "Disuruh selamatkan diri, malah bertempur." Prana tidak berkata apa-apa, melainkan terus babatkan pedangnya ke arah Cakar Iblis di sebelah kiri Wiro. Kalau sendiri tadi 4 tokoh silat istana itu tiada sanggup menghadapi Wiro, maka ditambah dengan munculnya Pranajaya, kini keempat tokoh silat itu menjadi terdesak total. Tubuh keempatnya terbungkus sinar pedang dan sinar kapak, dan agaknya pertahanan mereka itu tak akan berjalan lebih lama. Dalam waktu singkat, pasti sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka akan menjadi korban lagi. "Tahan! Hentikan pertempuran ini!" teriak Cindu Rampe seraya melompat keluar dari kalangan. Sejak mulanya, dia memang tak mau ikut-ikutan membela kematian 3 setan darah, karena antara dia dengan 3 setan darah sendiri
mempunyai perselisihan yang belum terselesaikan. Namun karena tak ingin dicap pengecut, terpaksa juga Cindu Rampe pergi bersama yang lain-lainnya itu untuk membuat perhitungan dengan Wiro dan kawan-kawannya. "Apa maumu, Cindu Rampe?" tanya Wiro dengan melintangkan kapak di muka dada. Sementara Sekar saat itu sudah berdiri di sampingnya dengan rantai petaka bumi di tangan kanan. "Antara kami dan kalian tak ada permusuhan. Karenanya, tak perlu pertempuran gila ini diteruskan." Hah. Tadi pun aku sudah bilang, tapi kalian semua tidak mau dengar. Sayang, 4 orang kawan kalian sudah melayang jiwanya. Cindu Rampe berpaling pada kawan-kawannya dan memberi isyarat untuk berlalu. Akankah para jago-jago silat kerajaan itu mematuhi instruksi Cindu Rampe? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.